Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rizky Salsabila dengan NIM 201190128. Saya dari lokal PAI 5D. Maksud dari penugasan ini yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah usul fikih. Dalam memenuhi syarat ini, saya mengambil judul dengan konsep hukum ta'lifi. Hukum ta'lifi adalah ketentuan hukum dalam bentuk hak, kewajiban, dan larangan yang menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang telah cukup memahami perbuatan hukum. Hukum ta'lifi juga menjelaskan tentang ketentuan atau perintah, larangan, dan pilihan untuk menjelaskan sesuatu atau meninggalkannya. Yang dimaksud dalam hukum ta'lifi yaitu meliputi perbuatan yang diwajibkan, dilarang, dianjurkan, tidak dianjurkan, dan tidak dilarang. Para mukafa mengatakan bahwa dalam pandangan Islam tidak ada sesuatu perbuatan yang bebas dari 5 hukum ini. Yang pertama, wajib. Artinya harus dikerjakan atau tidak boleh ditinggalkan seperti sholat 5 waktu. Yang kedua adalah haram. Artinya ia tidak boleh dikerjakan, harus ditinggalkan seperti minuman khamar dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu mustahsab, artinya baik jika dikerjakan namun tidak mengerjakannya pun tidak berdosa. Yang keempat ada makruh, artinya buruk jika dikerjakan namun tidak berdosa jika dikerjakan, seperti berbicara tentang urusan duniawi di dalam masjid. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu mubah, artinya mengerjakannya atau tidak sama saja. Sebagaimana dikatakan dalam buku Bunga Rumpai Hukum Islam oleh Muhammad Tahir Azhari, bahwa kadar kualitas hukum ta'lifi bisa naik dan bisa turun. Dikatakan naik apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan sunnah, dikatakan menurun apabila suatu perbuatan tersebut dikaitkan dengan makruh atau haram. Semua itu tergantung bagaimana sebabnya. Pembagian hukum ta'lifi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ijab, adalah kitab yang berisi tuntutan yang harus dilakukan atau dikerjakan. Yang kedua ada nab. Nab adalah ketentuan dan syariat untuk melaksanakan sesuatu perbuatan, namun tidak dengan memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga tidak dilarang meninggalkan dan tidak dikenai sanksi hukum. Yang ketiga ada tarhim. Tarhim adalah ketentuan untuk tidak mengerjakan sesuatu perbuatan dengan ketentuan yang memaksa. Akibat dari ketentuan ini disebut dengan hurma, dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Yang keempat, karaha. Karaha adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. 5. Ibahah. Ibahah adalah kitab Allah yang bersifat memilih, mengandung pilihan antara perbuatan atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari kitab Allah ini disebut juga dengan ibadah, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep hukum ta'lifi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata menyampaikan materi tersebut. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.